Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa rahimal masakin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berkumpul di dalam waktu ataupun di dalam kesamaan di dalam menuntut ilmu dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kembali kita mengaji dan mengkaji di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam tafsir surat Al-Kahfi, yang mana alhamdulillah pada pembahasan kali ini kita berada di khatam, di penghujung daripada pembahasan tafsir surat Al-Kahfi. Maka sebelum memulai, kita bersama-sama membaca niat belajar dan mengajar yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala 'alal khair wabtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita mengaji dan mengkaji tentang tafsir surat Al-Kahfi, yang mana sebelumnya kita mengaji tentang bagaimana kisah Dzulkarnain, kisah raja yang adil yang melakukan perjalanan-perjalanan di dalam kehidupannya yang sangat luar biasa. Di antaranya perjalanan beliau ke arah barat, ke arah timur, dan juga ke tengah-tengah bumi, yang mana di situ beliau melakukan salah satu ayat petunjuk daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Raja Dzulkarnain membangun tembok penghalang bagi Ya'juj dan Ma'juj, dan ini merupakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di situ bahwa Raja Dzulkarnain menyatakan, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, jika telah datang janji daripada Allah Subhanahu wa taala, janji daripada Tuhanku, maka dijadikan radam ataupun tembok ini, ataupun tembok penghalang yang sangat besar ini, bendungan yang sangat besar ini dijadikan hancur lebur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan sungguh janji Tuhanku itu adalah benar dan bakal ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca ke ayat berikutnya, yaitu pembahasan kita saat ini tentang keadaan hari kiamat, tentang bagaimana horornya hari kiamat, keadaan-keadaan yang sangat mencekam di hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang bagaimana kerusakan-kerusakan yang telah dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa tarakna ba'dahum, dan kami akan lepaskan, kami tinggalkan sebagian daripada mereka, dan kami tinggalkan sebagian daripada manusia, sebagian dari yauma idzin, hari tersebut, yaitu hari keluarnya daripada Ya'juj dan Ma'juj, yamuju fi ba'dhin, yang mana bercampur satu dengan yang lainnya, bercampur satu dengan yang lainnya. Di sini diambil dari kalimat yamuju fi ba'dhin, yang berarti yamuju ini berasal dari kata mauj, berasal dari kata ombak, yang mana manusia akan terombang-ambing, akan bercampur satu dengan yang lainnya, akan merasakan kedahsyatan yang sangat luar biasa karena banyaknya daripada jumlah manusia dan juga banyaknya daripada jumlah Ya'juj dan Ma'juj yang mengintai dan membuat keburukan di atas muka bumi ini. Maka
Diriwayatkan bahwa ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, manusia semuanya berlari tunggang langgang di atas muka bumi ini. Maka sempat juga Ya'juj dan Ma'juj ini ditembakkan ke atas langit, akan tetapi ia kembali ke bumi dengan berlumuran darah. Maka ia mengincar setiap daripada umat manusia untuk dimakan, untuk dilakukan kejahatan-kejahatan kepada manusia tersebut. Kejadian tersebut akan terjadi setelah matinya Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Isa beserta kaum mukminin akan mencapai Jabal Tur, berlari daripada kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengirimkan ulat di hidung-hidung Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semuanya wafat, mati gara-gara bakteri ataupun ulat yang Allah Subhanahu wa taala adakan di hidung mereka. Maka bumi pun menjadi bau bangkai, berserakan bangkai-bangkai mereka di atas muka bumi ini. Maka akan datang burung, yang mana burung ini lehernya seperti onta, akan memakan mereka dan membuang mereka di lautan. Dan ini Ya'juj dan Ma'juj, mereka tidak bakal masuk ke Mekah, tidak bakal masuk ke Madinah, dan juga tidak bakal masuk ke Baitul Maqdis. Dan mereka tidak akan sampai kepada orang yang berlindung dengan bacaan zikir atau wirid. Nah, ini pentingnya bagi kita juga di masa-masa wabah seperti ini untuk menjaga diri kita dengan zikir, menjaga diri kita dengan wirid agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'ah. Maka ditiupkan tidak disangkakala, maka kami kumpulkan seluruh makhluk di tempat yang satu. Kami kumpulkan semuanya keseluruhannya dalam tempat yang satu, yang tidak akan tersisa sedikit pun daripada umat manusia. Maka yang disebutkan di sini adalah an-nafha ats-tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua. Kalau tiupan sangkakala yang pertama itu takhruju ruhu kulli dziruh. Tiupan yang pertama itu ketika ditiupkan sangkakala, maka keluar daripada ruhnya setiap orang yang memiliki, setiap zat yang memiliki ruh. Waqtulifa fil qadar alladzi baina nafhatain. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai beda rentang waktu antara tiupan sangkakala yang pertama kemudian tiupan sangkakala yang kedua. Dan as-sahih annahu arba'una aman. Pendapat yang paling sahih bahwa antara tiupan sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua itu bedanya 40 tahun. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kana la yastati'una sam'a. Maka kami jadikan, kami pertontonkan, kami dekatkan neraka jahanam di hari itu bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang kami. Di hari dikumpulkannya para makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala sudah kami saksikan, kami pertontonkan kepada mereka neraka jahanam. Maka mereka akan menyaksikan neraka jahanam tersebut dengan ketakutan, dengan horornya, dengan berbagai macam rasa yang sangat mencekam di dalam hati mereka. Ardon muhifan mufzi'a, yang mana kami pertontonkan dalam keadaan menakutkan, dalam keadaan horor yang sangat luar biasa. Kepada orang-orang kafir kami pertontonkan tontonan tersebut. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yang mana mata-mata mereka tertutup, mata-mata mereka tertutup dengan tutupan dari untuk berzikir, untuk melihat kepada Allah, untuk melihat kepadaku, untuk mengingat kepadaku. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang ketika di dunia buta dari segala petunjuk kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, petunjuk tauhid, petunjuk keesaannya Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak sedikit pun memandang terhadap hal tersebut. Mereka tidak sedikit pun berpikir akan ketauhidannya Allah Subhanahu wa taala, tidak berpikir akan kebesarannya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ula. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan mereka ketika mereka di dunia, mereka tidak mampu untuk mendengar kalam-kalam ilahi. Mereka tidak mampu untuk mendengarkan dari kalam-kalam Allah, dari Al-Quran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saking gelapnya hati mereka. Dan ini merupakan perumpamaan terhadap pembangkangan mereka terhadap kalam-kalam ilahi, terhadap petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka telah jelas apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini mengenai petunjuk-petunjuk yang sangat luar biasa, mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW membuktikan akan kenabian, membuktikan akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, membuktikan akan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan pembuktian kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang yang bertanya terhadap kaum Yahudi, bertanya tentang bagaimana apakah Nabi Muhammad memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang juga digubah oleh kaum Nasrani dan lain sebagainya. Ternyata di dalam surat Al-Kahfi ini Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan yang sangat luas, memiliki petunjuk yang sangat nyata yang perlu diikuti. Afahasibal ladina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Apakah orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, itu mereka menjadikan ibadi terhadap hamba-hambaku tanpa aku, menjadikan hamba-hambaku aulia. Aulia di sini maknanya adalah arbab, sebagai tuhan-tuhan. Apakah mereka orang-orang kafir, orang-orang yang menentangku, orang-orang yang beringkar terhadap ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa dengan mereka menjadikan hamba-hambaku, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala selain daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan, itu dapat memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan mereka dispensasi daripada siksaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bahwa kita tahu apakah sebagian daripada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan sebagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai alihatan ya'budunahum, sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah, seperti malaikat-malaikat. Dan juga kaum Yahudi menjadikan Uzair sebagai tuhannya. Kemudian kaum Nasrani menjadikan Masih ibn Maryam, Isa ibn Maryam sebagai tuhannya. Dan apakah ini bakal memberikan manfaat kepada mereka? Apakah ini akan menolong mereka daripada azab? Ini merupakan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menentang akan keesaannya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ula. Itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka apa jawabannya? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka kami siapkan jahannam, neraka jahannam, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, nuzula, sebagai klaster-klaster, sebagai tempat tinggal, sebagai villa-villa bagi mereka. Di sini adalah taubih, adalah ejekan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana wa fihi tahakkumun bihim wa tanbihun ala anna lahum wara'ahum minal azab ma tastahgiru jahannam dunahum. Yang mana mereka di sini menganggap enteng akan neraka jahanam, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan neraka jahanam tersebut sebagaimana tempat-tempat tinggal mereka. Bagaimana orang-orang tamu-tamu dipersiapkan akan tempat villa-villa ataupun kamar-kamar yang bagus,
maka orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala disiapkan kamar-kamar, disiapkan tempat-tempat yang mana tempat-tempat tersebut untuk disiksa mereka di dalam situ, waliyadu billahi taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Sampaikan wahai Muhammad, qul, katakanlah, hal, apakah kalian ingin kuberi kabar bil akhsarina a'mala, terhadap orang-orang yang paling rugi amalannya, terhadap orang-orang yang paling rugi perniagaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang hilang, yang sesat amalannya ataupun pekerjaannya di dalam kehidupan dunia ini karena ingkarnya mereka terhadap ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. La tanfa ma'ahu tha'ah, tidak akan memberikan dampak sedikit pun bagi ketaatan, tidak akan memberikan dampak sedikit pun bagi kebaikan mereka. Yang mana sebagian mufassir mengatakan, yaitu diantaranya galad dhahak humul gissisiyuna warahban yata'abbuduna wa yazunnuna ana ibadatahum tanfa'uhum wa hiya la tuqbalu minhum. Yang mana para pendeta, para rahib, mereka beribadah dan mereka menyangka dengan amalan mereka tersebut memberikan manfaat kepada mereka, padahal tidak memberikan manfaat sama sekali. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dengan amalan-amalan mereka ini, dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan kebaikan-kebaikan mereka, mereka telah membuat pekerjaan yang baik di dunia ini. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang telah kafir terhadap petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim fahabitat a'maluhum. Mereka yang wa ayati rabbihim wa liqa'ihi, mereka yang telah mengingkari terhadap ayat-ayat petunjuknya Allah dari Al-Qur'an, dari ketauhidan dan lain sebagainya, wa liqa'ihi, dan juga mereka yang telah mengingkari terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, terhadap hal-hal yang gaib, terhadap dibangkitkannya manusia, hari kiamat, terhadap hisab, terhadap balasan, terhadap surga, terhadap siksaan, terhadap neraka. Mereka yang telah tidak beriman terhadap itu semuanya, yang telah kafir terhadap petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan hal tersebut, fahabitat a'maluhum, maka batallah daripada amalan-amalan mereka, batallah daripada segala macam apa yang mereka lakukan di dunia ini. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan mendirikan kepada mereka di hari kiamat sedikit pun daripada timbangan, sedikit pun daripada timbangan tidak bakal Allah Subhanahu wa taala berikan harga bagi setiap amalan mereka, dan mereka tidak akan diberikan qadar, tidak diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bakal diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi ulah. Dan di dalam hadis disebutkan, yu'ta birajul at-tawil al-akul asy-syaruf fala yazinu jadaha ba'dhah. Maka di dalam hadis disebutkan nanti di hari kiamat bakal datang orang yang tinggi, kemudian yang lahap makannya, yang subur, maka dia tidak dapat menandingi daripada janah ba'udhah. Bahkan terhadap sayap nyamuk pun tidak ada ukurannya, tidak ada timbangannya. Padahal orangnya kelihatan lahap makannya, kelihatan timbangannya berat, kelihatan amalannya luar biasa, tapi tidak akan dapat lebih berat daripada janah ba'udhah, daripada sayapnya nyamuk. Nah, ini
merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada amalan. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Nah, itu semuanya balasan bagi mereka, balasan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum jahannam, balasan bagi mereka adalah neraka jahanam. Bima kafaru, karena sebab daripada kekafiran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan sebab mereka menjadikan terhadap ayat-ayat, terhadap petunjuk-petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rusuli, dan rasul utusan-utusanku, huzwa, mereka jadikan bahan tertawaan, mereka jadikan bahan bercandaan terhadap apa yang aku jadikan petunjuk di muka bumi ini dan utusan-utusanku. Mereka telah melakukan istihza terhadap petunjuk-petunjuk dan juga istihza terhadap rasul-rasulku, utusan-utusanku. Mereka telah mengingkari dan menganggap apa yang dibawa oleh Muhammad ini sebagai candaan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, kalau tadi merupakan peringatan bagi orang-orang yang kafir, yang mengingkari terhadap ayat-ayat, mengingkari terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, mengingkari terhadap apa yang disampaikan dari Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengamalkan amalan-amalan yang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka surga-surga Firdaus sebagai klaster-klaster, sebagai villa-villa, sebagai tempat-tempat yang mereka akan kunjungi dan mereka akan tinggali. Disebutkan bahwa Jannatul Firdaus ini huwa wasatul jannah wa alaha, tengah-tengahnya surga dan paling tingginya surga. Dikatakan sebagai sebaik-baiknya Firdaus, sebaik-baiknya surga. Laisa fil jinani jannah a'la min jannatil Firdaus, tidak ada di surga yang lebih tinggi daripada surga Firdaus. Di dalamnya orang-orang yang memerintahkan akan ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, para alim ulama, para solihin. Dan ini merupakan surga yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai penghuni-penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha, yang mana mereka akan tinggal di dalamnya abadi, la yabghuna anha hiwala, mereka tinggal di dalamnya dan tidak mau beranjak daripada surga Firdaus ini sedikit pun. Orang kalau udah enak, udah nikmat, nggak mungkin mau pindah. Nah, itu begitu juga sebab ataupun ketika orang-orang tinggal di surga Firdaus. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penyampaian bagi orang-orang yang telah menanyakan akan keilmuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, katakanlah, sampaikan wahai Muhammad, seandainya samudra-samudra yang ada ini, laut yang ada ini, midadan li kalimati rabbi, sebagai tinta semuanya untuk menulis terhadap ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, lanabidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi, maka akan habis seluruh samudra ini yang dijadikan sebagai tinta sebelum daripada ilmu-ilmu, sebelum daripada kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala ini berhenti. Maka tidak akan berhenti sedikit pun daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala, daripada kalimat-kalimat, daripada wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan samudra berikutnya sebagai tinta, tidak akan habis petunjuk, tidak akan habis ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup daripada surat Al-Kahfi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan, Qul innama ana basyarum mithlukum, sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia semisal kalian.
yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih, dan takut akan azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka hendaknya mengamalkan daripada amalan yang soleh, perbuatan yang baik dan berikhlas kepadanya dalam ibadah, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada, dan tidak sedikit pun menyekutukan Allah di dalam ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang murni, yang hanya kepada Allah, yang ikhlas. Ikhlas ini artinya murni, yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup daripada surat Al-Kahfi ini mengajarkan kita agar kita semuanya ikhlas, agar kita memurnikan daripada setiap ibadah kita dan hanya kita mengesahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Di sini merupakan pembuktian akan kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal turunnya surat, dari cerita Ashabul Kahfi, cerita Musa dan Khidir, dan cerita Dzulkarnain, membuktikan bagaimana kebesaran-kebesarannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang kita sembah, sebagai Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, sehingga patutlah bagi kita untuk merasakan rasa takut akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyembah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan ketika kita menghatamkan surat Al-Kahfi ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita sebagai husnul khitam, sebagai sebaik-baiknya penutupan, dan sebagaimana kita berharap ditutupnya dengan baik surat Al-Kahfi ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah, tutuplah umur kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah di dalam kehidupan kita, dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.